Nah, kita akan mendiskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Nah, tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu dan tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Nah, misalnya ibu buat laporan seperti ini. Lingkungan daerah tempat tinggal, pegunungan, potensi sumber daya, kopi, teh, karet, mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, pekebun, petani, peternak. Kemudian lingkungan daerah tempat tinggal dataran rendah, potensi sumber daya alamnya. Potensi sumber dayanya ada palawija, kelapa sawit, tebu. Mata pencahariannya ada petani, pedagang, buruh. Kemudian lingkungan daerah tempat tinggal pantai. Potensi sumber dayanya ada ikan, rumput laut, garam, hutan mangrove. Kemudian mata pencahariannya adalah nelayan, petani garam, dan petambak. Nah, kemudian dibuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Potensi sumber daya alam yang ada di daerahku sesuai dengan lingkungannya. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Ya, mata pencaharian penduduk di sekitarku sesuai dengan lingkungannya. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan kebanyakan menjadi petani dan peternak karena tersedianya lahan yang luas dan subur. Penduduk yang tinggal di dataran rendah bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh karena adalah dataran rendah cocok untuk pertanian dan perdagangan. Penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petambak karena mereka tinggal dekat dengan laut. Nah, jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Nah, kegiatan dilakukan secara berpasangan ataupun tidak ya. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut. Apa cita-citamu? Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Laporkan hasil jawabannya pada diskusi. Oke, misalnya ibu contohkan di sini nama siswanya Udin, cita-citanya pengacara. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya apa pengacara itu? Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sekitar. Kemudian nama siswanya ada Siti, cita-citanya penari. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya melestarikan kebudayaan daerah tempat tinggal. Kemudian nama siswanya ada Mila, cita-citanya guru. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya adalah meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekitar. Nah, tugas kalian melakukan wawancara terhadap teman-teman kalian ya, cita-citanya apa, kemudian manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya apa. Oke, kalian melakukan wawancara cukup ke 4 teman saja. Ya, 4 teman saja ya. Nama siswanya siapa, cita-citanya apa, dan manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya apa. Silakan dilengkapi. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut. Baiklah, berbicara tentang keberagaman atau keragaman ya. Tahukah kalian manfaat keberagaman sifat individu dalam bekerja sama? Setiap individu tentunya memiliki karakteristik sifat dan perilaku yang beraneka ragam. Misalnya, dia itu bijaksana, rendah hati, atau pemalu, atau pemberani, penyabar, sopan, jujur, lemah lembut, ramah, dan peduli kepada sesama. Meskipun berbeda sifat, kita harus saling menghargai. Sikap mampu bekerja sama adalah salah satu sikap yang sangat penting untuk meraih cita-citamu.
Manfaat adanya keberagaman sifat individu itu apa? Dapat saling melengkapi kekurangan individu, dapat saling bertukar ide atau pendapat, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dan dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan kerjasama. Bahkan dalam dunia pekerjaan, kerjasama sangat diperlukan. Nah, contoh pekerjaan yang membutuhkan sikap kerjasama itu apa saja? Ada dokter. Nah, kalian kalau bercita-cita jadi dokter pasti haruslah mempunyai apa? Sikap yang mampu bekerja sama. Kemudian koki, ada tentara, ada polisi. Nah, kita lanjutkan. Keindahan keragaman tersebut dituangkan dalam puisi. Karya De Caritas. Hidupku penuh warna. Karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, setelah membaca puisinya, kita jawab pertanyaannya. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Judul puisi di atas adalah Hidup Penuh Warna, karya De Caritas. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Ya, saya membayangkan keanekaragaman dalam kehidupan. Menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Menurut saya, isi dari puisi tersebut adalah cita-cita yang beragam yang dapat diraih jika ada kebersamaan. Kemudian, berapakah jumlah bait dalam puisi? Masih ingat ya, jumlah bait dalam puisi tersebut adalah 4 bait. Kita lihat di sini. Apakah 4 sih? Nih ya, 1, 2, 3, 4. Betul, 4 bait. Berapa jumlah baris di setiap baitnya? Nih, perhatikan ini soalnya setiap bait. Jumlah baris di setiap baitnya adalah 4 baris. Jadi cukup setiap bait berarti cuma ini ya, 1, 2, 3, 4 baris. Nah, tentukan rima setiap bait pada puisi. Oke, kita lihat. Kita ke bait pertama atau bait 1. Bait 1 itu rimanya atau bunyi vokal akhir pada setiap barisnya itu U, A, A. Polanya A, A, B, B. Jenis rimanya adalah rima pasang. Ini berpasangan kan, disebut rima pasang. Kemudian bait yang kedua, rimanya itu A, 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 A. Pola rimanya A, 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 A. Rimanya rima terus. Bait yang ketiga, A, 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 A sama ya. Rimanya A, 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 A. Polanya A, 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 A. Ini adalah rima terus. Kemudian bait yang keempat, warna A, langit I, indah A, ilahi I. Rimanya A, I, A, I. Pola rimanya A, B, A, B. Ini disebut dengan rima silang. Nah, ini adalah cara menentukan rima setiap bait puisi seperti ini. Ya, pembelajaran 3 sudah selesai. Semangat belajar!